Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Kita akan menyampaikan sedikit terkait dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebelumnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kesyukuran senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu penyampaian tentang kebaikan. Materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita bisa menjaga yang namanya lisan. Pemirsa rahimakumullah, Allah memberikan kejelasan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di dalam ayat ini ada sebuah perintah yang cukup menarik untuk kita semuanya, yaitu perintah bagi orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Perintahnya yaitu kita diperintahkan untuk berbicara qaulun sadida, berbicara yang benar. Bagaimana kemudian berbicara yang benar? Berbicara yang benar itu adalah antara apa yang kita pikirkan, kemudian ada di hati kita, kemudian di lisan kita, semuanya adalah perkataan yang sama. Jadi perkataan yang muncul adalah perkataan-perkataan yang memang benar-benar perkataan yang sesuai dengan hati nurani kita. Perkataan yang memang menyejukkan bagi orang lain. Dan ini diperintahkan Allah untuk kita, yaitu orang-orang yang beriman. Karena perintah awalnya adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Kita sebagai orang yang beriman tentunya punya yang namanya kewajiban untuk melaksanakan perintah ini. Apa perintahnya tadi? Perintahnya tadi adalah berkata yang benar. Oleh karena itu, sifat akhlak yang baik tentunya harus ada pada diri kita. Kita jangan kemudian melakukan aktivitas diantaranya adalah berkata-kata yang tidak benar, berkata yang tidak sesuai. Karena kadang dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, mohon maaf, banyak terjadi sesuatu yang menyebabkan atau mungkin terjadi tidak baik. Semuanya berawal dari apa? Berawal dari lisan kita yang tidak terjaga. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ini benar sekali. Mengapa? Karena yang namanya lisan ini bisa menyelamatkan diri kita, bisa juga mencelakakan kita. Oleh karena itu bagaimana kita menjaga lisan ini sangat penting. Kita bisa melihat fenomena di masyarakat, mohon maaf ada perselisihan, ada juga yang namanya pembunuhan bahkan yang lainnya, akhlak mazmumah yang semuanya disebabkan karena lisan yang tidak terjaga. Lisan yang terjaga ini seperti apa? Lisan yang sehariannya adalah adanya lantunan lafal-lafal Allah. Dalam lisan kita dibasahi oleh lafal-lafal Allah. Di antaranya adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita biasakan lisan kita basahi dengan lafal-lafal Allah. Sehingga apa? Hidup kita menjadi berkah. Oleh karena itu, bagaimana upaya yang ada? Ini harus kita lakukan dalam keseharian dengan cara berlatih. Berlatih menjaga lisan, berlatih berbicara secara baik. Wa qulu qawlan sadida. Kemudian selanjutnya Allah juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayaqula ma akhi mata faritumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Di dalam ayat ini sangat luar biasa. Kita diperintahkan untuk jangan melaksanakan satu kejelekan. Apa kejelekan yang ada dalam ayat ini? Kejelekan yang ada adalah menggibah. Nah, ini menggibah itu luar biasa. Kadang ketika ada perasaan dalam hati kita tidak senang pada orang lain, setelah orang itu pergi, kemudian kita bicarakan kejelekan-kejelekan yang ada. Ini adalah sebuah penyakit hati, saudara sekalian. Penyakit yang ada pada diri kita, yang seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya menggibah ini adalah penyakit yang tidak benar. Penyakit yang ada dalam hati manusia yang memang harus dihilangkan. Penyakit di mana seorang itu seakan-akan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Kalau kemudian kita melihatnya namanya daging bangkai, sangat menjijikkan. Apalagi kemudian dimakan. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita bisa menjaga lisan kita minimal dengan kata yang baik, dan kemudian kita bisa menjaga jangan menggibah, membicarakan kejelekan orang lain di mana orang yang tidak suka dibicarakan kejelekannya. Selanjutnya di dalam hadis juga dijelaskan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim, di mana hadis ini jelaskan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka dia harus berkata baik atau diam. Terkadang kita tidak bisa menjaga lisan kita, sehingga kemudian banyak sekali perkataan-perkataan yang muncul di mana perkataan itu tidak manfaat, di mana perkataan itu muncul hanya sia-sia, sehingga perkataan yang muncul adalah perkataan yang hanya menyebabkan yang namanya munculnya dosa. Oleh karena itu, kalau kita merasa orang yang beriman, jangan kemudian berbicara hanya sembarangan. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jangan berbicara dulu, kemudian baru berpikir. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pemirsa sekalian, mari kita berupaya untuk bisa mengendalikan lisan kita. Kalau kita mau orang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dan ada hari akhir juga, yang pasti adalah kita bisa mengendalikan lisan kita. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka kita harus diam. Bagaimana kemudian diam kita? Diam yang sekiranya diam untuk berpikir, bukan kemudian diam itu diam acuh. Bicara bagaimana? Bicara yang kemudian bermanfaat dan berbicara yang kemudian menyejukkan untuk orang lain. Jangan kemudian berbicara yang tidak penting, berbicara yang tidak manfaat, apalagi berbicara yang menimbulkan permusuhan, berbicara dalam rangka untuk mengadu domba, berbicara menghasut dan sebagainya. Ini jangan kemudian dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman dimanapun dia berada, dia akan selalu membawa yang namanya kesejukan. Orang yang beriman dia akan selalu membawa kebaikan. Terlebih adalah dengan lisannya. Kita bisa melihat dan juga mengambil sebuah hikmah. Mengapa Allah menciptakan yang namanya mulut itu hanya satu, bukan dua atau mungkin lebih? Allah juga menciptakan dua telinga, dua mata, dan juga yang lainnya secara lengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita harus bisa mengambil yang namanya itibar, bahwa ternyata Allah memerintahkan kepada kita untuk semakin banyak kita itu mendengarkan, banyak melihat daripada banyak berbicara. Oleh karena itu, sekalian, jamaah sekalian, mari senantiasa kita bisa mengendalikan lisan kita dengan berupaya sebaik-baiknya sehingga lisan kita terjaga. Dengan kita mengurangi berbicara yang tidak manfaat, berbicara kotor dan berbicara yang tidak baik, maka insya Allah kita akan selamat dunia sampai dengan akhirat. Pemirsa mimbar Penyiar Agama Islam rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pasti saya mengajak pada pribadi saya dan mengajak pada diri sekalian bahwa intinya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, orang yang bertakwa harus bisa kemudian berbicara yang baik dengan cara bagaimana? Berpikir terlebih dahulu sebelum melaksanakan, atau berbicara, kemudian berbicara sesuai dengan apa yang ada, bukan bicara-bicara yang kotor, dan berbicara yang selalu menyejukkan, berbicara yang kemudian selalu menjadikan orang lain menjadi tentram, bukan berbicara yang memanaskan telinga, bukan berbicara yang tidak manfaat, bahkan berbicara yang kotor. Itu harus kita hindari. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengajak pribadi saya dan umumnya pada pemirsa sekalian, mari mulai sekarang kita tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak penting, perkataan-perkataan yang tidak manfaat, dengan cara bagaimana kita berpikir kemudian berbicara, kita berbicara yang ada unsur Allahnya, kita menggunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik.
Kenapa? Karena di hari akhir nanti Allah akan menghisap, akan menghitung, dan juga akan bertanya pada mulut kita, bagaimana mulut kita gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada salahnya jelas karena pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, pepatah mulutmu adalah harimaumu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.